Ini adalah sekolah Bina Nusantara. Sekolah ini adalah sekolah yang dikhususkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani siswa-siswi Indonesia yang mempunyai kejeniusan di atas rata-rata. Di sekolah ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas reguler dengan 12 kelas dan kelas unggulan yang mempunyai 8 kelas. Di kelas unggulan ini terdapat 5 siswa elit dengan nilai terbesar. Brian Ananta, jagoan Bina Nusantara 2 yang kerjanya tawuran dan melakukan pembulian. Brian merupakan panglima perang dari sebuah geng terkenal di daerah sini, yaitu RBP atau Red Bull Perjuangan, dan dia mendapat julukan si gladiator cilik. Namun, di sisi lain, kecerdasannya tak dapat ditandingi oleh semua siswa Bina Nusantara 2. Nah, ini dia, Chris Marsahala, murid yang berhasil menjadi ketua OSIS sekaligus peringkat 2 umum di SMA Bina Nusantara 2. Di balik sifatnya yang cool dan misterius, Chris merupakan wakil ketua geng RBP atau yang sering dikenal dengan geng Red Bull Perjuangan. Natalie, si siswa garang yang ditakuti para siswa laki-laki di sekolah. Ketangguhan dan sifat garangnya membuat Natalie dijuluki jenius bad girl di SMA Bina Nusantara 2. Alana, si manusia paling ceria yang kelas unggulan 1 punya. Sikapnya yang manis dan periang membuat Alana menjadi siswa yang digemari oleh guru dan seluruh siswa Bina Nusantara 2. Nah, yang ini namanya Bimo, pro IT dari kelas unggulan 1. Konon katanya, kemampuan IT-nya sudah muncul dari sekolah dasar. Hal ini yang menjadikan Bimo sebagai hacker kelas unggulan 1. Jin merupakan siswa pindahan dari SMA Bina Nusantara 1 yang ada di Jakarta. Memiliki karakter yang cukup pendiam namun juga pintar. Di sekolah lamanya, Jin merupakan peraih nilai tertinggi dalam ujian akhir tahun, yang menyebabkan Jin berada di posisi juara 1 umum di Bina Nusantara 1. Ini dia, Pak Reano, guru paling tegas yang Bina Nusantara 2 punya. Beliau merupakan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PKN. Sifat Pak Reano yang tegas membuat siswa di sini menghormatinya. Pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, kayaknya kalian hari ini bakal kedatangan teman baru nih. Teman kalian baru ini namanya Jin. Dia asal pindahan dari SMA Bina Nusantara 1 yang ada di Jakarta. Oke, Jin, silakan masuk. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Jin. Saya pindah dari Bina Nusantara 1. Ada yang mau ditanyakan? Emang lu di sana peringkat berapa? Saya adalah peraih peringkat 1 umum dari sekolah lama saya. Terus Pak, kok dia bisa masuk kelas unggulan 1? Karena kelas unggulan yang lain sudah penuh. Sudah, Jin, silakan duduk di bangku yang kosong. Kok bisa sih anak itu bisa masuk kelas unggulan 1? Kita aja perlu waktu buat bisa masuk kelas unggulan 1. Iya ya, apa jangan-jangan dia punya orang dalam? Jangan sembarangan ngomong. Tapi kalau dipikir-pikir, ya juga nggak sih? Iya kan? Tapi ngomong-ngomong, surat yang kemarin dikasih Pak Reno, itu isinya apa sih? Udah deh, lu nggak perlu tahu. Udah, tanya. Masuk. Pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, jadi kan kita di sini awalnya pengen mulai materi baru. Sebelum kita mulai materi baru, Bapak ingin mengulas sama kalian tentang materi sebelumnya. Jadi di sini Bapak ingin ada yang tanya jawab sama kalian.
Oke, dimulai dari Bimo. Bapak mau nanya, siapa dalang dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948? Dalam dari pemberontakan tersebut, Denaidit, Pak. Oke, bagus Bimo. Sekarang Natali, sebutkan hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terdapat beberapa hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan terakhir adalah hak anak. Oke, bagus sekali jawabannya. Sekarang kepada Alana. Coba kamu sebutkan berbagai macam cara untuk pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Baik Pak, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu dengan cara pencegahan supremasi hukum dan demokrasi. Dapat juga dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pengawasan masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Dan yang paling umum adalah dengan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, dapat melalui lembaga pendidikan formal seperti saat di sekolah ataupun di perguruan tinggi, dan dapat juga dengan cara lembaga pendidikan non formal saat ada acara kegiatan keagamaan ataupun saat kursus. Begitu Pak. Oke, bagus Alana jawabannya. Sekarang Chris, bisa nggak kamu sebutin pasal yang membahas tentang hak asasi manusia dan apa itu hak asasi manusia menurut kamu? Baik Pak, untuk undang-undang yang membahas atau menetapkan hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 yang terbagi dalam poin A sampai J. Dan menurut saya, pengertian dari HAM atau hak asasi manusia adalah merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang memikat atau melekat pada dirinya sebagaimana ia adalah seorang manusia. Oke, bagus Chris. Selanjutnya, astaga Tuhan anak ini. Tunggu dulu Brian. Sekarang jam berapa? Brian, tunggu dulu. Mau kemana kamu? Mau duduk. Sebelum kamu duduk, Bapak mau ngasih pertanyaan. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, silakan kunci pintu dari luar. Pertanyaan dari Bapak untuk kamu, sebutkan isi dari pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian, dan berurusan dengan negara lain. Oke, benar. Duduk. Oke, selanjutnya pertanyaan Bapak kasih adalah pertanyaan untuk kalian berputar. Pertanyaan pertama dari Bapak ialah siapa yang tahu tanggal berapa berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa? Ya, Jin. 24 Oktober 1945. Oke, benar. Oke, bagus Jin. Sekarang pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab kita. Bagi yang tahu langsung angkat tangan. Pertanyaannya ialah siapa yang mewakili Indonesia dalam pembentukan ASEAN? Oke, bisa lagi. Ada Malik, Pak. Ya, benar. Oke, nama sudah izin jawabannya. Oke, karena sesi pertanyaan kita sudah habis dan kalian tahu juga itu sangat membantu kalian dalam penilaian Bapak di mata pelajaran Bapak. Oke, sekarang sesi kalian untuk belajar mandiri. Sekarang kalian buka bab 4 tentang hubungan internasional. Kalian baca dan pahami. Oke, sudah waktunya jam pelajaran Bapak habis. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalian baca dan pahami. Oke, selamat siang semuanya. Maksud lo apa tadi ngintuluin gua? Lu nya aja yang lama. Nah, malah tawan ini anak pindahan. Jin, udah Jin. Besok saya adain ulangan. Kalian harus dapat nilai bagus. Saya nggak mau tahu. Ini terakhir kali. Pulang. Lah, ih, kamu pada kusum-kusum gitu kenapa?
Ini salah mereka berdua, gara-gara mereka berdua. Masalah Jadi kita apa semua lagi? Jadi Pak Ren datang saat ya dua jagoan kelas kita ini bertengkar gara-gara pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ren. Yang tadi. Yes. Jadi ya kesimpulannya kita semua yang terlibat dalam kasus ini harus mendapatkan nilai yang sempurna pada ujian yang dadakan besok oleh Pak Ren. besok tuh bayangin. Bright berulang lagi kan. Coba kalian pikirin gimana caranya kita semua yang ada di kelas unggulan 1 ini mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan kalian tahu setiap soal yang dibikin Pak Ren itu soalnya benar-benar susah. banget. Gimana ya kira-kira? Ada yang punya solusi? Gue nggak ada sih, gue Tunggu, pasrah. Pak Ren adalah orang yang selalu menyiapkan sesuatu sebelum diadakan atau sebelum terjadi, benar? Benar. Tapi kan besok. Itu hari ini. Tunggu, pasti Pak Ren sudah menyiapkan soal dan kunci jawaban yang telah disiapkan tempo hari. Bisa jadi ulangannya pengen rencanain sebelumnya kan Yes, ya? gua punya Tapi ide. itu dimajuin gitu. Ya, dulu. tunggu, gua punya ide. Gimana kalau misalnya kita nyolong Nyolong? kunci jawaban? Yakin lo? Yes. Apa Gimana? ketahuan? Gila aja lu. Kita atur strategi. Ini mereka berdua malah diem. Gimana? Setuju? Kalau mereka berdua yang ngambil, baru gue setuju. Enggak. Masalahnya di sini kita sama-sama terlibat. Jadi mau nggak mau kita harus kerjasama. Ya, tapi Dan Oke. sebentar, di sini kita harus kerjasama untuk ngambil buku yang isinya contekan tersebut. Gimana? Gue yang bagi-bagi tugas, oke? Oke. boleh. jadi Percaya sama gue? Yes. Gimana? gua Setuju semua? hari ini. Pulang sekolah sekarang juga. Sekarang Kalau nggak sekarang kapan lagi? Besok kita udah ulangan. nunggu Pak Ren pulang. Apa? Udah sepakat? Sepakat semua? Sepakat semua? Sepakat boleh Pak. Sepakat ya? Yakin Let's ya go. ini? Yes. Jadi gue di sini bakal bagi-bagi tugas buat kita ya. Jadi di sini gue sama Bimo bakal meretas CCTV yang ada di sekolah ini. Chris dan Natalie, kalian jaga situasi dari satpam. Dan jagoan kita, Jin dan Brian, kalian ambil kunci jawaban bukunya Pak Ryan. Yaudah, langsung ke tempat masing-masing. Sabar. Lagi gue cek dulu, sabar. Aman nggak? Aman. Udah dimatiin semua. Yakin? Yakin. Oke, gue kabarin mereka. Guys, aman. Siapa maman nggak? Satpamnya gimana? Gimana man? Aman. Tunggu. Gue kasih tau mereka dulu. Halo. Iya. Ini satpamnya udah aman. Jadi kalian bisa masuk kok. Oh ya. Ya kita segera nyusul ke sana. Man, ruangan ya.
Sat? Lancar sih, alhamdulillah. Aman, nggak ada satpam. Nggak ada, aman. Tapi dengan mereka ya Wah, Tim berapa tahu ini? dapat. Pasti dapat sih. ini soalnya udah telat banget. Kira-kira Sore mereka banget ya. Sorean. Kita belum ngerjain soal. iya. Nah, alhamdulillah guys. Akhirnya kongres. Ayo. Lu dapat gila. Mana nih? Pas. Kecapean. Akhirnya kerja keras kita. Oke. Cek dulu ada berapa soal tuh. Oke guys, di dalam buku ini akan dilakukan ulangan secara 2 bab berturut-turut. Bab pertama adalah hubungan internasional, dan bab yang kedua adalah hak asasi manusia. Jadi, masing-masing dari kita akan dapat 20 soal per orang. So, Natalie, Brian, dan Jin, kalian akan mengerjakan bab hubungan internasional. Sedangkan saya, Bimo, dan juga Alana akan mengerjakan soal hak asasi manusia. Gimana? Setuju. Yuk kita mulai dari sekarang. Jadi bagi-bagi nih ya. Ya. Akhirnya selesai juga. Finally. Oke, untuk merayakan kemenangan kita. So, apapun yang terjadi, kita bakal tetap bareng-bareng. Kelas unggulan 1. Yes. Wait. Akhirnya ini mau dikumpul kemana ya? Ada yang mau Siapa yang bawa? bawa? Ada sih yang bawa harusnya. Buku ini taruh lagi di meja bapak sih. Siapa yang mau naruh? Kira-kira ada yang Siapa yang bisa bawa? bawa? Ini siapa dulu yang membawa? Gua aja gua. Gua yang mau. Yakin mau Bray? Balikin deh. Gimana? Kalian setuju? Setuju. Setuju. Oke. Kertas ini kami percayakan sama kamu ya. Oke. Bukunya juga kan? Dan buku ini pasti lu bisa kembaliin. Udah datang belum? Belum. Gue juga khawatir dia nggak datang malam. Mana ini? Hari ini loh. Kita semua dari tadi di sini nungguin kabar dia, dan sampai saat ini bahkan handphonenya nggak bisa dihubungin. Kalau dia nggak datang, kecewa banget nggak sih kita? Kita sih buat kepek. Udah payah kita loh dapetin. Masa dia nggak datang? Sorry ya guys. Ini kan yang kalian cari. Apa ini? Ini kertas contekan yang kami buat kemarin buat ulangan hari ini. Kenapa kamu kasih ini ke saya? Karena saya ingin jujur, Pak. Kejujuran kamu bagus. Baiklah. Kamu masih nyimpen surat yang saya kasih kemarin? Masih, Pak. Mana suratnya? Ini, Pak. Karena kamu sudah jujur ke saya, surat pertimbangan untuk DO ini akan saya pertimbangkan kembali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.